Hari ini mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Paskah adalah kebenaran yang membuktikan darah Kristus. Kristus, An Sang Hong, telah lahir di bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Memang penting sejarah 2000 tahun yang lalu, tetapi bagaimana dengan dunia rohani jika Kristus, Juru Selamat pada zaman ini, tidak datang ke bumi? Umat manusia tidak akan memiliki harapan untuk keselamatan, pengampunan dosa, atau kerajaan sorga. Kita tidak bisa mengharapkan apapun. Paskah dan darah Kristus yang mahal itu penting sekali bagi kita. Kalau darah Kristus tidak ada di dunia ini, dan kalau kita tidak menerima karunia Tuhan oleh darah Kristus, kita akan berada di dalam situasi di mana tidak mempunyai harapan akan keselamatan dan pengampunan dosa dan berkat rohani apapun. Oleh karena itu, Efesus pasal 1 berkata bahwa darah Kristus itu sangat mahal dan itu dibutuhkan di dunia rohani kita. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh apakah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apakah kita bisa beroleh penebusan tanpa darahnya? Tidak bisa. Keselamatan tidak dapat dibeli bahkan dengan miliaran dolar di bumi ini. Meskipun kita memiliki sangat banyak pengetahuan, hikmat, dan teknik yang canggih, kita tidak bisa ditebus dengan semua itu. Bagaimana dengan pengampunan dosa? Kita tidak bisa. Semua berkat ini dapat terjadi oleh karena darah Kristus. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Pasal 1 ayat 18 kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu apa? Yaitu darah Kristus. Alkitab dengan pasti berkata bahwa semua berkat itu diberikan kepada kita melalui darah Kristus yang mahal itu, bukan melalui hal-hal lain atau kekuatan rohani yang lain. Mari kita baca firman di Wahyu pasal 1. Ayat 5 kita baca. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Di sini tertulis bahwa kita akan menjadi imamat rajani di dalam kerajaan sorga. Lalu dari mana sumber kekuatan yang memungkinkan kita menjadi imamat di sorga? Oleh darahnya. Alkitab mengajari kita bahwa oleh darah Kristus, kita ditebus dari dosa kita dan akan ditempatkan di posisi mulia yang demikian. Dengan demikian, kita tidak menganggap bahwa Kristus begitu berharga sehingga Dia tidak dapat dibandingkan bahkan dengan miliaran dolar. Kita bisa memastikan bahwa kita tidak bisa mencapai apapun tanpa darahnya dan tidak bisa masuk ke dalam tempat dan waktu yang kita harapkan itu. Alkitab memberi kesaksian yang menerangkan bahwa semua berkat itu bisa kita terima oleh darah Kristus yang mahal. Mari kita baca Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, apakah yang telah kita dapatkan? Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di sini juga tertulis bahwa kita telah dibenarkan oleh apa?
oleh darahnya. Jadi, tanpa darah Kristus itu, kita sama sekali tidak bisa mengharapkan keselamatan, penebusan, pengampunan dosa, dan jabatan imamat yang rajani di sorga. Kita tidak bisa mengharapkan apapun tentang dunia rohani. Alkitab terus-menerus menjelaskan kepada kita bahwa semua pekerjaan Tuhan untuk membawa kita ke kerajaan sorga itu dilaksanakan oleh darah Kristus. Kita baca Kolose pasal 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa segala hal di dalam pendamaian pun tidak bisa dicapai tanpa darah Kristus. Di dalam kitab Perjanjian Lama, orang-orang mengadakan persembahan kepada Tuhan dengan binatang seperti kambing, lembu jantan, dan lembu betina. Dengan sejarah itu, Tuhan terus mengajari kita bahwa pengampunan dosa diberikan melalui darah. Dari zaman Musa sampai zaman Yesus selama hampir 1.500 tahun, Tuhan sudah mengajarkan darah Kristus yang melaluinya kita bisa beroleh pengampunan dosa, keselamatan, dan kerajaan sorga. Akhirnya, Dia sendiri datang ke bumi sebagai manusia dan menumpahkan darahnya di atas salib untuk menghapuskan dosa kita. Dengan demikian, Dia sudah menebus semua manusia dari dosa dan membuka pintu untuk kita masuk ke dalam keselamatan dan kerajaan sorga, bukan? Kalau begitu, dengan perintah apa Tuhan telah mengikatkan darah Kristus yang mahal itu? Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Sianu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Yesus telah menyuruh murid-muridnya mempersiapkan Paskah dan merayakannya. Mari kita baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yesus menjelaskan makna roti Paskah selama Dia memberikan roti itu kepada murid-muridnya. "Inilah tubuhku." Ayat 27 kita baca, "Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Apa yang ada di dalam cawan itu? Ada anggur bukan? Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab anggur Paskah inilah darah siapa? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" Paskah adalah kebenaran yang membuktikan darah Kristus. Yesus menjelaskan anggur Paskah dengan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Katanya, "Inilah darahku." Itu berarti bahwa kita tidak akan menerima perjanjian untuk mengenakan karunia dari darah Kristus jika kita tidak ikut serta dalam perjamuan Paskah. Yesus telah membuat perjanjian dengan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku," di dalam Injil Lukas. Mengenai darah Kristus yang mahal, banyak gereja berkata bahwa mereka adalah gereja yang menerima karunia dari darah Kristus Yesus, percaya di dalam darahnya, dan bisa memperoleh keselamatan. Mereka berkata, jika kita percaya pada darah Kristus yang mahal, kita bisa mengambil bagian dalam darahnya, walaupun tidak merayakan Paskah dan hari Sabat. Akan tetapi Tuhan tidak pernah berkata seperti yang mereka katakan. Selama Dia memberi roti dan anggur Paskah,
Dia menetapkan roti Paskah sebagai tubuhnya dan berkata tentang anggur Paskah, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudari, pada zaman ini, tes DNA bisa menentukan hubungan bapa dan anak. Sekarang, tidak perlu berdebat dengan berkata, "Anak ini anak kandungku atau tidak." Hanya dengan setetes darah menentukan anak itu anak kandung atau tidak. Yesus berkata bahwa darah Paskah adalah darahku. Dia telah mengatakan tentang orang yang mempunyai darahnya dan orang yang tidak. Mari kita baca Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 53 kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa?" Orang yang tidak makan daging Yesus dan minum darahnya tidak mempunyai hidup. Di dalam Matius pasal 26, Yesus telah menjelaskan bagaimana kita bisa makan dagingnya dan minum darahnya. Pada perjamuan malam Paskah, Yesus berkata tentang roti dan anggur Paskah. "Inilah dagingku, inilah darahku," bukan? Orang yang tidak makan roti Paskah dan minum anggur Paskah berarti orang yang tidak makan dan minum daging dan darah Yesus. Tuhan dengan pasti berkata bahwa orang seperti itu tidak mempunyai hidup. Cukup kita percaya, tidak usah merayakannya. Dengan pikiran itu, kita tidak bisa menerima hidup yang kekal, keselamatan, dan pengampunan dosa, bukan? Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam siapa? Jika daging dan darah Kristus yang kudus itu ada di dalam kita, Yesus ada di dalam kita. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Di dalam Yohanes pasal 6, Tuhan sudah mengatakan kebenaran yang pasti tentang bagaimana kita bisa mengenakan karunia dari darah Kristus Yesus. Darah Paskah adalah darah Kristus, bukan? Darah domba Paskah adalah darah Kristus. Banyak orang sudah menerima darah Kristus yang mahal itu. Tetapi lebih banyak orang belum menerima darahnya di bumi ini. Seperti yang kita baca di dalam Efesus pasal 1, Wahyu pasal 1, dan 1 Petrus pasal 1. Oleh darah Kristus, pengampunan dosa, penebusan, hidup yang kekal, dan jabatan imamat di kerajaan sorga dapat diberikan. Kita perlu mengetahui janji itu diberikan kepada siapa. Semua janji itu dipenuhi bagi orang-orang yang tinggal di dalam Paskah Perjanjian Baru, bukan? Walaupun sangat banyak orang tinggal di dunia, karunia ini tidak diberikan kepada mereka semua. 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, "Barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup." Namun, iblis tidak mau orang-orang yang tinggal di bumi ini menerima darah Kristus. Lalu, apa yang telah dilakukannya? Dia mengadakan konsili Nikea, rapat agama, dan menghapuskan Paskah secara diam-diam. Itu terjadi pada tahun 325 Masehi. Dengan cara itu, semua manusia kehilangan jalan untuk makan roti dan minum anggur Paskah, yaitu kebenaran hidup. Itulah sebabnya, siapakah yang datang sekali lagi? Menurut Ibrani pasal 9 ayat 28, siapa harus datang? Kristus harus datang sekali lagi di bumi ini untuk keselamatan kita yang sempurna. Di dalam Yeskiel pasal 37 dan 34, ada nubuat bahwa pekerjaan keselamatan yang sempurna
akan dilaksanakan oleh Kristus yang datang untuk kedua kali. Mari kita lihat ayat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya berapa kali? Sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia harus datang sekali lagi. Ketika dia datang untuk pertama kali, dia menumpahkan darahnya dan menetapkan Paskah Perjanjian Baru dan meninggalkan anak-anaknya yang akan menerima darahnya. Tetapi, iblis musuh itu menghapuskan Paskah pada tahun 325 Masehi. Ia ingin orang-orang yang mempunyai darah Kristus hilang lenyap dari bumi ini dalam waktu yang lama lebih dari 1600 tahun berlalu. Meskipun dalam jangka waktu yang panjang, tidak seorang pun berhak untuk mendapat bagian dalam hidup yang kekal dengan makan daging anak manusia dan minum darahnya di bumi. Yesus berkata, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup. Karena perjanjian baru telah ditetapkan seperti itu, orang yang tidak makan daging dan minum darah Yesus tidak bisa menerima hidup yang kekal. Oleh karena itu, Yesus berjanji datang sekali lagi sebagai manusia untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ada cara untuk kita dapat dengan mudah mengenal Kristus yang datang untuk kedua kali. Dengan apa kita bisa mengenalnya? Ada satu tipe golongan darah yang tidak dimiliki orang di dunia. Tipe apakah itu? Itu adalah golongan darah Paskah. Karena huruf pertama Paskah adalah Pi, itu bisa disebut golongan darah B. Umumnya, golongan darah terdiri dari 4 jenis, yaitu A, B, AB, dan O. Tetapi golongan darah Paskah bisa disebut golongan darah B. Tidak seorang pun di bumi ini yang mempunyai golongan darah tersebut. Hanya Tuhan bisa mempunyai golongan darah itu, bukan? 2000 tahun yang lalu, darah Paskah itu darah siapa? Yesus berkata, inilah darahku, bukan? Di dalam Keluaran, Tuhan berkata, darahku, dan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas juga berkata sama. Di dalam kitab-kitab Injil ini, Tuhan berkata tentang Paskah. Inilah darahku, perjanjian baru oleh darahku. Tuhan dengan pasti mengajari kita bahwa Paskah itu didirikan oleh Tuhan, bukan darah siapapun. Oleh karena itu, ada hubungan Bapa dan anak-anaknya di antara Dia dan kita. Mari kita lihat tentang hal ini. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi siapa? Akan menjadi bapamu. Apakah arti kata, aku akan menjadi bapamu? Itu berarti dia memberi hidup kepada anak-anaknya. Untuk memberi hidup kepada anak-anaknya, apa yang harus dia berikan kepada mereka? Dia harus memberikan daging dan darahnya kepada mereka. Kita menjadi anak-anak Tuhan bukan karena Tuhan berkata, jadilah anakku hari ini. Darah itu dibutuhkan di antara seorang bapa dan anaknya. Tuhan berkata, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, Tuhan sungguh-sungguh berkata, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Oleh karena itu, golongan darah kita sama dengan golongan darah Tuhan secara rohani, bukan? Golongan darah kita adalah Paskah. Banyak gereja di bumi ini seperti pasir di pantai laut, dan sangat banyak orang berkata, aku mengenal Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tetapi, Tuhan tidak pernah berkata kepada mereka, kamu adalah anak-anakku. Di dalam Yohanes pasal 6, dia sudah berkata,
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Orang yang tidak mempunyai hidup bukanlah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti mempunyai hidup yang kekal, yang merupakan ciri Tuhan yang terpenting. Di antara 66 kitab suci, seberapa pentingnya perjamuan malam Paskah Yesus, banyak pelukis dan seniman dari berbagai generasi sudah berfokus pada Paskah yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi banyak gereja sekarang berkata bahwa Paskah itu tidak penting dan tidak usah dirayakan. Melaluinya, mereka sedang menunjukkan kepada kita bukti mereka bukan anak-anak Tuhan. Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Bapamu." Itu maksudnya, kita diikat oleh Tuhan dengan darahnya, bukan? Orang tua dan anak-anaknya terikat oleh darah yang sama. Daging dan darah seorang bapa diturunkan kepada anak-anaknya. Maka mereka bisa terikat oleh darah. Karena itulah semua anggota Sion kita di seluruh dunia merayakan Paskah yang kudus tanpa peduli tempatnya, bukan? Kenapa kita merayakan Paskah? Apakah kita merayakannya hanya karena itu hari raya Tuhan? Ya, memang kita merayakannya karena itu hari raya Tuhan. Tapi, makna kita merayakan Paskah di seluruh dunia karena pada hari itu Tuhan menurunkan daging dan darahnya kepada anak-anaknya, bukan? Di dalam 2 Korintus, "Aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Jika ada bapa dan ada putra-putrinya, di antaranya, siapakah harus ada lagi? Ibu harus ada. Untuk mengajari kita hal ini, terkadang Bapa berkata, "Aku hanya tahu Paskah." Bapa sangat cemas dan sedih hatinya karena orang-orang di dunia tidak menyadari Paskah itu penting. Maka, terkadang mengatakan demikian. Apa yang dimaksudkannya? Siapakah dia yang membawa Paskah itu menurut perkataannya? Dengan kata itu, Bapa memberitahukan ke seluruh dunia, "Akulah Tuhan." Tetapi apa yang dilakukan Tuhan kepadanya? Orang-orang kepunyaannya tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Apa yang telah terjadi pada waktu dia datang pertama kali, terjadi lagi pada waktu dia datang kedua kali. Pada zaman Roh Kudus, Bapa tidak hanya berkata, "Kamu akan menjadi anak laki-lakiku dan anak perempuanku," tetapi juga dia berkata tentang siapa. Dia sudah menyatakan ibu kepada kita, anak-anaknya, sebelum dia naik ke sorga. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Pasal 4 ayat 26 kita baca. "Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa? Ialah ibu kita." Ibu surgawi menurunkan hidup kepada anak-anaknya. Jadi, tanpa ibu, anak-anak tidak bisa dilahirkan. Saya sering berbicara dengan Anda tentang ini. Para ahli ilmuwan yang mempelajari bioteknologi pernah menjelajahi sumber hidup dan menemukannya pada abad ke-21. Hidup diturunkan oleh ibu. Kita sangat akrab dengan istilah mitokondria. Hanya mitokondria ibu diturunkan kepada anaknya. Jika gen mitokondria ibu tidak diturunkan kepada anaknya, anaknya tidak bisa bergerak dan tidak mempunyai energi yang sama sekali. Anaknya tidak bisa berkata karena tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menggerakkan ototnya. Dengan kata lain, para ilmuwan menemukan sumber hidup diturunkan dari ibu kepada anak-anaknya. Jadi, tanpa ibu, tidak ada hidup.
Sama seperti firman di dalam Galatia pasal 4 ayat 26, ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu bagi kita. Tuhan mengajari kita bahwa kita bisa menjadi anak-anak surgawi, anggota keluarga rohani yang sempurna. Mari kita lihat tentang ini, Roma pasal 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dengan apakah roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Darah Tuhan mengalir di dalam kita. Daging Tuhan ada di dalam kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Kita juga adalah ahli waris yang menerima kerajaan surga. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hal-hal di bumi ini untuk sementara, tetapi hal-hal di sorga untuk selama-lamanya. Itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Tuhan datang sekali lagi dengan membawa Paskah, perjanjian baru, untuk mengaruniakan kemuliaan selama-lamanya kepada manusia. Apa yang terjadi dengan manusia jika dia tidak datang sekali lagi? Semua manusia akan menjadi orang yang tidak mempunyai hidup karena tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Syukurlah, siapa yang sudah datang bagi kita, Bapa telah datang dan Ibu Surgawi juga telah datang untuk menyelamatkan kita. Alangkah baiknya panggilan Bapa dan Ibu untuk anak-anaknya. Peristiwa yang indah itu tertulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Apa? Kita menyaksikan Bapa dan Ibu sedang memanggil semua anaknya di seluruh dunia. Datanglah kamu semua, dan terimalah dagingku dan darahku di dalam kasihku dan berkatku." Dengan kata ini, Bapa dan Ibu memanggil kita semua untuk membuat kita memerintah sebagai raja di sorga. Itulah kehendak Tuhan yang benar. Jadi, saya meminta saudara-saudari berulang kali mengingat Paskah adalah kebenaran yang membuktikan darah Kristus. Kita bisa berpikir sederhana bahwa melalui Paskah kita akan diluputkan dari malapetaka. Tetapi sebenarnya kita adalah anak-anak Tuhan, daging dan darah Tuhan ada di dalam kita. Karena itu, malaikat pemusnah tidak bisa mencelakai kita. Hari ini, kita perlu memahami sepenuhnya bahwa Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi sudah datang ke bumi hanya untuk menyelamatkan kita, meski tak seorang pun menyambut mereka. Mari kita mengingat kasih karunia Bapa dan Ibu sekali lagi dan memanjatkan rasa syukur, pujian, dan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu. Mari kita memberitakan ajaran-ajaran Bapa dan Ibu kepada semua bangsa di bumi. Dengan begitu, mari kita berpartisipasi dalam pekerjaan untuk menyelamatkan dunia. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.